Halo, bertemu kembali dengan saya Bunyadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis tegangan pada bejana tekan yang memiliki saddle support menggunakan metode elemen hingga dibantu dengan Salome Calculate dan Paraview. Nah, sebagai contoh kasus, kita mengambil sebuah bejana tekan dari website hansentank.com yang merupakan website sebuah pabrikan bejana tekan Roy Hansen Junior Manufacturing. Dan ini yang kita ambil adalah sebuah propan tank, sebuah bejana tekan horizontal yang digunakan untuk menyimpan propen. Nah, bejana tekan ini memiliki diameter 72 inch, ya, diameter luarnya 72 inch. Lalu kemudian diameter luarnya 72 inch. Lalu panjang total dari vesselnya adalah 364 inch. Sementara itu panjang selnya 324. Oke. Nah, kemudian ini kedalaman headnya 20 inch. Nah, headnya sendiri ini bentuknya elipsoidal. Oke. Jadi kalau kita lihat dari bentuk elipsoidal ini, head ini, radius minornya adalah 20 inch, ini sampai ke outside radius ya. Lalu kemudian major radiusnya itu adalah setengah dari 72 ini, yaitu 36 inch gitu ya. Kemudian vessel ini bekerja pada tekanan 250 PSI gauge. Kemudian dia pada temperatur 200 Fahrenheit. Materialnya terbuat dari SA51670 ya, ini baja karbon. Tebal selnya 0,5 inch, tebal headnya itu 0,5 inch. Oke, dari sini kemudian kita konversi terlebih dahulu ya ke satuan matriks gitu ya. Kita Anda juga bisa memilih untuk tidak mengkonversi apabila Anda punya data yang lengkap gitu ya. Nanti tinggal di ketika pemodelan penggambarannya harus menggunakan satuan sama. Oke. Nah, karena sementara di Salome kita setting satuannya meter, maka ini kita konversi dulu ke meter. Jadi tekanannya, kalau tekanan kerjanya kalau dikonversi ke Pascal ini sekitar 1,7 sekian ya megapascal atau sekitar 17,2 sekian bar. Temperaturnya 366,5. Tebal sel dan tebal head sama 12,7 mili, diameter luar sel 18,29 mili. Outside head gap-nya 508 mili, jarak supportnya 5537,2 mm. Nah, materialnya ini terbuat dari SA516 grade 70, modulus elastisitasnya adalah 198,56 gigapascal ya, dari 28,8 PSI. Nah, kemudian Poisson ratio 0,3, massa jenis 7750, thermal expansion coefficient 9,4734. Lowable stress ini adalah 13,78951 MPa. Nah, data-data ini kita ambil dari ASME section 2 part D ya. Seperti itu. Oke. Baik, nah kita akan masuk ke pemodelan geometrinya ya. Sekarang kita akan coba masuk ke pemodelan geometri. Nah, kalau kita lihat di sini dia apa namanya, supportnya itu berupa saddle gitu ya. Kita tidak tahu ya ini sudut saddle-nya ini berapa gitu. Kalau kita lihat ini sudutnya sekitar 45 derajat ya, sekitar di tengahnya antara ini dengan ini, tapi jadi keliru ya. Nanti kita akan coba cek kira-kira berapa sudut. Oke.
Jadi kalau di sini lebar saddle-nya sekitar 8 inch, cuma tingginya ini tidak spesifikasi begitu ya. Tinggi supportnya ini berapa? Ini hanya di spesifikasi di sini dia 6 inch ya jarak dari bottomnya, lalu ini lebarnya 7 inch, 22 inch ya. Sama dengan diameter luarnya. Oke, sebenarnya ini ada standarnya ya. PA 804 B1A ini bukan saddle-nya, sebenarnya ada standarnya. Tapi sementara kita belum dapat datanya. Nanti kita akan coba cek ya jaraknya ke tengah sudut ke tengah sudut ini ke tengah vesselnya berapa, ke sumbu vesselnya berapa ya. Oke. Baik, kita coba masuk ke Salome, ke modul geometri. Ya, kita akan coba menggambar elipsnya. Jadi ini center of origin by default, ini centernya ya, ini origin by default, oke. Vektornya ini kita akan arahkan ke sumbu Y, oke. Lalu major axisnya ini kita arahkan ke sumbu Z seperti ini, oke. Nah, major radiusnya ini harus kita hitung terlebih dahulu. Oke, kita hitung ya di sini. Major radiusnya itu setengah dari diameter luar vessel. Oke. Tapi ini harus dikurangi dengan tebal dulu gitu ya. Jadi ini nah gini ya, ini kita bagi dua, ini dapat radius luarnya dikurangi setengah tebal vessel 0,25. Oke. Lalu kemudian kita kalikan 0,0254 supaya ini menjadi meter. Oke, sekarang minor radius. Nah, minor radiusnya kalau kita lihat di sini ini adalah tebal ini ya 20 inch. Oke, kita masukkan ke sini. Ini 20 inch dikurangi 0,25 inch. Setengah dari tebal ini kali 0,0254. Oke. Nah, kita dapatkan ini minor radiusnya adalah 0,5 meter. Oke, jadi nilai ini akan kita masukkan ke sini ya. Ini 0,90805. Oke. Lalu 0,50165. 0,50165. Oke. Kemudian kita apply and close. Nah, elips ini kemudian akan kita potong gitu ya supaya kita mendapatkan seperempat elips. Lalu nanti seperempat elips ini akan kita pakai untuk mengenerate vesselnya menggunakan teknik rotasi. Jadi ini kita operation boolean cut. Ini kita cut menggunakan sumbu Z dan sumbu X. Oke, kita apply and close. Lalu hasilnya berupa kompon. Ini kita explode. Explode-nya tipenya adalah edge. Apply and close. Nah, ini kita tutup dulu. Kita dapatkan setengah dari elipsnya sudah kita peroleh. Nah, setengah elips ini akan kita geser dulu. Jadi sebesar setengah dari jarak head. Jadi jarak sel gitu ya. Jadi ini panjang selnya adalah 324. Sekarang headnya ada di tengah sini, jadi akan kita geser setengah dari 324. Jadi kalau kita lihat half cell length ini adalah sama dengan 324 dibagi 2 bintang 0,0254. Jadi sekitar 4,1148 meter. Jadi ini edge-nya, edge 2 akan kita geser
operation translation ya ke arah DX sebesar 4,1148 meter. Kita create copy, apply, and close. Oke, jadi ini sudah ya kita dapatkan seperti ini, jaraknya agak jauh dari sana ya. Oke. Lalu kemudian kita buat titik untuk menggambar garis. Titiknya ini sama dengan radius ini ya, major radius dulu ke arah sumbu Z. Jadi ini 0,0805 ini ya. Kita apply and close. Oke. Lalu kemudian kita akan buat jarak sampai sini ya. Jadi dari tengah sampai ke sini. Jadi ini setengah dari jarak support gitu ya. Setengah dari jarak support dikurangi dengan 4 inci. Jadi setengah panjang support itu ini kan setengah ya dari sini ya, 4 inci, berarti 18 dibagi 2 kurangi 4. Oke, jadi half support length. Oke. Tadi jarak supportnya ini ya 218 inch. Oke. Ini 208 sama dengan 218 dibagi 2 dulu. Kemudian dikurangi 4 inch. 4 inch ini setengah dari panjang support. Ya. Setengah dari panjang lebar support ya, lebar supportnya 8. Oke. Ini N ini kita bintang 0,0254. Oke. Di 2,667 meter. Nah. Jadi dari vertex 1 nanti kita geser ke arah sumbu X sebesar 2,667 meter. Ya. Lalu kita apply. Nah, setelah itu kita ambil vertex 2, lalu kita geser sebesar support width. Support width-nya itu 8 bintang 0,0254. Oke, 0,2032. Dari sini kita geser ke arah 0,2032. Oke, lalu kita apply and close. Ya, nah dari sini kita sudah mendapatkan 3 titik ya yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan garis yang bisa kita pakai untuk melakukan ekstrusi. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita coba buat garis dari vertex 1 ke vertex 2, apply, vertex 2, vertex 3, apply, lalu dari vertex 3 ke ini ya. Ya. Lalu kita apply and close. Oke. Nah, sebelum kita melakukan proses revolusi atau putaran gitu ya. Ini harus kita buat dulu menjadi wire. Oke. Ketiga garis ini kita buat menjadi wire. Lalu kemudian oke, ini kita buat dulu menjadi wire. Entity build wire. Oke. Ini wire 1. Nah, wire 1 ini yang akan kita cerminkan terhadap garis sumbu Z-nya. Oke. Operation transformation, nah kita mirror. Ini line mirror, wire 1 dimirrorkan terhadap sumbu Z. Lalu kita apply and close. Nah, kalau kita lihat kita punya 2 wire, 1 hasil mirrornya. Nah, kemudian ini kita gabungkan menjadi wire yang baru. Oke. Kita apply and close. Lalu wire ini kita buat partition. Oke. Kita buat partition supaya tidak ada titik yang ganda. Nah, jadi dengan demikian ini sudah siap untuk kita revolusi. Nah, hanya saja
kita belum tahu ya posisinya berapa sudut dari saddle-nya gitu ya. Dan kita belum punya data sudut saddle-nya itu berapa. Sementara ini akan kita save dulu ya. Kita save dulu ke sini. EV saddle ini ya. Nah, saddle-nya sendiri sebenarnya tidak akan kita modelkan. Jadi saddle ini tidak akan kita modelkan, jadi kita gambar. Nah, yang akan kita gambar nanti adalah bagian dari sel yang kontak dengan saddle. Oke. Nah, sebenarnya kemudian nanti ini kita jadikan boundary condition. Kalau kita lihat saddle ini, dia bisa bergeser searah sumbu ini bisa bergeser searah sumbu X, tapi tidak bisa bergeser searah sumbu Y maupun sumbu Z, gitu ya. Kalau sumbu X-nya kita ambil sebagai garis aksial, sumbu aksial dari silinder. Nah, sebenarnya dia bisa bergeser, jadi sebenarnya ini ketika vesselnya ekspansi, ini sebenarnya titik yang kontak dengan saddle itu berubah. Oke. Namun di sini ini nanti kita anggap bahwa titiknya tetap tapi bisa bergeser gitu ya. Ini kita jadikan pendekatan. Kalau kita ingin menganalisis secara total full ini agak rumit gitu ya. Karena kita harus mendefinisikan kontak dan lain sebagainya di sini. Jadi untuk sementara kita sederhanakan, kita tidak memodelkan saddle-nya secara langsung. Oke. Dengan anggapan bahwa ini temperaturnya tidak terlalu besar ya, 200 Fahrenheit, sekitar 90 derajat Celcius, jadi ekspansinya pun tidak terlalu signifikan. Nah, kalau ekspansinya cukup signifikan, itu nanti mungkin kita tidak bisa memodelkan secara terbuka. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Sudah kita save ya. Oke. Nah, untuk mengukur berapa sudut ini, nanti kita akan coba menggunakan software namanya Webplot Digitizer. Oke. Jadi ini coba kita print screen, oke ya. Kemudian kita paste di pane, oke. Lalu kemudian kita crop di sekitar gambar ini, mengecilkan gambar. Kita crop di sekitar sini. Oke. Ya. Ukurannya biar tetap. Oke. Jadi kita crop di sekitar situ, lalu kita pilih dan ya. Nah, ini kemudian kita save ya, save as sebagai image. Kita save di pressure folder yang sama. Ini kita namai font tuh. Oke, lalu kita gunakan software yang namanya Webplot Digitizer. Di Webplot Digitizer ini free ya, kita bisa download dari internet. Oke, nah kita buka dulu gambar yang kita gunakan. Dia juga ada layanan untuk web base-nya ya, jadi kita bisa jadi tidak perlu download. Oke, kita pilih 2D XY plot gitu ya. Oke. Nah, lalu kita proceed. Oke, kita klik di sini. Ini X1. Lalu kita klik ini ya. Ini X2. Oke. Kita klik di sini. Ini Y1.
Kita klik di sini nih Y2. Oke, X1-nya kita pilih 0. Poin 2-nya 36 in karena diameternya 72 ya. Akses satunya 0, ini juga. Oke. Ya, lalu kita oke. Nah, kemudian kita ambil titik di sini ya datanya. Kita ambil di titik ini, kita klik lalu kita ambil di titik bawah. Lalu kita ambil di titik ya, kita klik. Lalu kita view data. Nah, kalau kita lihat ini kurang lebih apa namanya datanya ya. Jadi ini titik sampingnya tadi. Nah, ini kita copy datanya. Oke. Kita masuk ke Excel yang kita buat tadi. Oops, sorry. Satu-satu aja. Kita copy. Nanti ini kita rata-rata. Oke. Ini X, Y. Oke. Ini kita gunakan yang ini. Oke. Oke. Nah, kemudian ini X ya. Ini X, ini Y. Kemudian kita hitung tangannya ya. Tangan tetanya. Tangan sudut tetanya ya. Sudutnya berapa? Tangan itu adalah Y per X dibagi X. Ya, ini Y dibagi X. Ini kurang lebih ini ya tangannya. Oke, kemudian kita hitung, kita reverse. Ini berarti oke, ini juga sama. Oke, jadi ini sudutnya dalam radian. Oke, jadi ini kita kasih absolut ya. Oke, kita kasih absolut. Ya, ini kita kasih absolut. Oke, kita kasih absolut. Nah, kemudian ini kita rata-rata supaya enak ya dapatnya. Kita rata-rata per 2 begini ya, dibagi 2. Lalu ini kita bagi dengan pi 180 ya, kita bintang 180. Jadi sudutnya sekitar 44,5 ya. Jadi ini kita bulatkan. Jadi ini tidak murni 45, jadi sudutnya ini kalau kita lihat berarti dari gambar sudut ini ke sini adalah 44,5, ini ke sini 44,5. Nah, ini kita kalikan 2. Bintang 2 ya. Jadi sudutnya adalah 88,89. Ini kita bulatkan menjadi 89. Ini ya. Jadi sudutnya tidak pas 90 derajat ya. Ya. Tidak pas 90 derajat. Oke, tapi mungkin kita untuk memudahkan ini kita anggap saja ya 45 gitu. Ya. Lalu ini kita anggap saja ini 90 ya. Kita coba bulatkan menjadi 90. Oke. Nah, dari sini ini kemudian kita putar ini menjadi 90. Kita putar per 90 derajat. Jadi dari sini generation, revolution, aksisnya adalah sumbu X. Ini kita putar 90 derajat. Oke, begini ya. Oke. Ya.
Setelah ini kita apply and close. Ya. Nah, kemudian hasil revolution ini kemudian kita rotasi gitu ya. Rotasinya juga sama 90 derajat. Aksisnya adalah sumbu X juga. Apply. Oke. Ini juga sama. Rotation 1, aksisnya sumbu X 90 derajat, kita apply. Oke, rotation 2, aksisnya sumbu X, lalu kita apply and close. Nah, kalau kita lihat, nah, kita sudah mendapatkan vesselnya, gitu ya. Vesselnya. Nah, kemudian masing-masing sel ini kemudian kita gabungkan untuk mendapatkan sel yang baru. Oke, 4 objek ini kita gabungkan untuk mendapatkan sel yang baru. Oke. Nah, sel ini kemudian kita putar lagi 45 derajat agar supaya satu segmen ini nanti pas berada di bawah. Aksisnya sumbu X 45 derajat. Oke. Kemudian dari sini kita buat partition. Oke. Iya. Nah, setelah kita buat partition, nah kemudian ini akan kita buat grouping ya. Lalu kita bikin grup, kita create group. Yang pertama kita buat grup untuk head-nya ya, head 1. Head 1 ya. Ini di sini. Ini kita pilih add gitu. Nah, 4 ya. Lalu kita apply. Lalu kita buat lagi head 2. Oke. Ini akan kita putar. Oke. Add. Ya, kita apply. Lalu kita akan membuat grup untuk sel. Mengapa kita buat grup seperti ini? Karena ini nanti biasanya ada kasus-kasus karena tebal head dan tebal sel itu tidak sama. Jadi kita buat grouping terpisah sehingga nanti ketika kita mendefinisikan cell section itu nanti kita bisa pisahkan antara head dengan selnya ya, dengan batang tubuh selnya ini. Oke. Nah, kemudian ini sel kita hide selected dulu. Nah, ini hide. Lalu kembali sini. Lalu kita hide. Kita hide. Ya, lalu ini kita ini ya, semuanya dapat. Ini kemudian select all. Lalu kita add. Oke. Ini adalah selnya. Lalu di sini ini kita apply. Oke. Nah, kemudian kita akan coba pilih ya, pilih ini ya, yang bagian bawah ini yang adalah bagian dari sel yang kena support, yang kontak dengan saddle-nya di bagian bawah. Ini support ya, kita bisa namakan support karena ini bagian yang kontak dengan saddle, lalu kita akan jadikan sebagai boundary condition. Oke. Ini kemudian kita ya, lalu kita apply and close. Oke. Ya, cek ya dia di bawah. Jadi kalau kita lihat saddle-nya ini bentuknya seperti ini kan, saddle-nya. Lalu kemudian kalau dari samping seperti ini, nah, bagian yang kontak dengan saddle ini ya bentuknya seperti ini, melengkung. Nah, ini nanti akan kita jadikan sebagai boundary condition. Oke, ini kita save dulu ya.
Lalu kemudian kita masuk ke modul mesh. Oke. Kita masuk ke modul mesh. Nah, di modul mesh kemudian kita pilih partition 2-nya ya. Lalu kita pilih create mesh. Oke. Nah, kemudian karena ini geometrinya cukup rumit ya, kita coba akan menggunakan mesh segitiga. Oke, netgen 1D 2D. Oke. Nah, hipotesisnya netgen 2D parameter. Nah, maksimum size-nya ini kita ambil misalkan 0,3 begini ya. Nah, terus kemudian kita akan buat local size untuk support gitu ya. Support kita kecilkan, misalkan 0,1 gitu khusus untuk support. Nah, atau 0,05 karena di sini nanti dia jadi boundary condition, jadi kita butuh dia lebih teliti. Oke. Ya, seperti ini, kemudian apply and close. Oke. Lalu kemudian kita compute ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat bawahnya, pas di boundary condition di supportnya ini dia mesh-nya lebih kecil. Oke, kita kembalikan. Oke. Nah, dari sini kemudian kita cek ya, dia sudah ada grup. Nah, sudah ada group of face. Oh, ternyata yang dibuat adalah group of face. Oke. Ya, padahal yang kita butuhkan nanti group of nodes ya. Ini harus kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus. Hapus dulu. Nah, kita create group ya. Create group, create group from geometry. Oke, nodes ini kita pilih. Oh, sorry, bentar. Oh, salah ya. Bentar. Ini undo, bisa undo nggak ya? Ternyata tidak bisa. Jadi head dan cell-nya nanti tetap harus salah ini. Harus mesh 1. Oke, elemen ini tetap elemen ya. Ini tetap elemen. Kita apply. Oke. Ini group of access, yang support ini yang group of node ya. Sorry, supportnya harus mesh 1. Ya, mesh 1 supportnya ini. Salah. Bukan elemen ya ini. Group from geometry, node supportnya node ini karena dia masuk boundary condition. Apply and close. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa dapat ya grupnya. Ini kita save. Lalu dari sini kita export gitu ya. Ini ke format UNV, ke saddle, kita namai gini ya. Saddle vessel mesh gitu ya. Oke, kita save. Ya, kita export. Oke. Oke, setelah kita ekspor, kita akan masuk ke Calculate Launcher. Ya, ini kita buka mesh-nya. Oke. Di pressure vessel, saddle vessel, ini kita convert. Ya, berhasil. Setelah selesai, kita tutup. Lalu hasilnya ini kita buka, kita oke, kita buka, kita cek. Oke, node-nya nset nal ada, nset support ada, lset-nya ini S3 ya, ini kita namai EAL gitu. Lalu ini lset head 1, head 2, lalu sel ada. Oke. Nah, kemudian ini kita save ya. Lalu kita buka file baru.
Dan kita juga buka file yang pernah kita buat untuk pipa yang tipenya cell. Oke. Nah, ini kita Ctrl A, Ctrl C, ya. Lalu kita buat new, kita paste di sini. Nah, include-nya kita ganti. Ini bukan cell pipe, ini jadi saddle vessel. Saddle vessel ini. Anda juga bisa menamai ini dengan nama vesselnya, misalkan ini propane tank, tidak masalah. Nah, boundary-nya ini sama ya, ini home, del, ini support tadi ya. Supportnya ini yang tidak boleh bergerak itu EGZ, kemudian dia masih bisa berputar arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu X bisa berputar ya. Oke, tapi dengan sumbu X bisa berputar. Nah, sumbu Y, sumbu Z dia tidak bisa berputar. Jadi ini 2, kemudian 3, 4 itu adalah putaran searah sumbu, putaran dengan sumbu putar sumbu X, jadi dia masih bisa berputar 5, 6 seperti ini. 2, 3, 5, 6. Untuk yang saddle seperti ini. Nanti kalau tipenya itu skirt atau tipenya itu apa namanya leg yang di welding itu nanti beda lagi ya. Oke. Oke. Nah, materialnya SA 516 ya. Grade 70 ini ya. Elastik ini kita lihat dari sini ya datanya ya. Down. Modulus elastisitasnya adalah 198,56901. Nah, kita pindah ke sini ya. 198,5601. 198,56901. Ini kita kasih koma di sini. Oh, sorry. Ini E plus 11. Ya. Gigapascal ya. Oke. 198 gigapascal. Jadi E pangkat 11. Density ini 7750,0. Oke. Nah, ini cell section-nya, setnya pertama adalah cell begini ya. Material SA 51670 ini ya. Lalu ini tebalnya adalah 0,5. Oke. Lalu kita buat section untuk head 1 dan head 2. Oke. Kalau misalkan nanti tebal headnya sama, itu Anda boleh grouping headnya jadi satu saja, tidak apa-apa ya. Ini contoh 0,5. Ini saya buat berbeda untuk contoh ya. Kalau Anda menghadapi kasus yang agak ekstrim di mana tebal headnya itu berbeda, buat 2 section yang berbeda seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini eal.dlo. Nah, selanjutnya kita balik lagi setelah ini kita edit ya. Kita save itu ya. Kita balik ke sini pressure vessel. Ini kita namai saddle vessel.inp. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke CG post ya, preprosesor, CGX preprosesor. Oke. Nah, kita akan buat beban tekanannya. Oke. Jadi kalau kita lihat tekanan kerjanya itu adalah ini ya, 1723689. 1723689 Pascal gate. Ini kita masuk preprosesor mode. Oke.
Lalu kita klik di sini ya, lalu kita ketik send gitu ya, eal abq press gitu ya, 172, oke, 172, oke, 3689. Sorry. Sorry. 3689. Oke, 172 3689, 1,7 megapascal. Oke, kita tekan enter. Klik di sini, tekan enter. Ya, oke. File beban tekanannya sudah siap, gitu ya. Lalu setelah itu kita balik ke sini. Ini kemudian kita ganti, yang dibuka adalah saddle vessel INP. Oke, lalu ini kita pilih CCE 216, lalu solvernya kita jalan. Ya, finish, sudah selesai. Dari sini kita tutup job finish. Oke, kita balik ke sini, kita buka PK Pos, load file. Ya, ini FRD, convert ya. Oke, mungkin nanti prosesnya agak lama. Oke dulu ya. Oke, selesai, kita save. Ini saddle vessel, kita namai di saddle vessel.vtk, kita save. Oke, lalu kemudian kita buka para view kita. Ya, bawah ini kita buka para view. Oke, ya, open. Ya, ini pressure vessel, vessel.vtk. Apply. Ya, dari sini kita bisa lihat stress. Ya, ternyata tekanan yang beban yang besar ada di sekitar support gitu ya, dan tegangan maksimumnya 2,160. Nah, kita bisa lihat prinsipal stresnya, magnitudenya berapa ya. Kalau kita lihat ini mungkin kita bisa ini mungkin apa namanya mesh-nya masih terlalu kasar ya. Nanti bisa dikecilkan dengan mengubah maksimum. Oke, kita coba geser ke rainbow, apply, close. Gitu. Ya, seperti ini. Ini fitur. Ya, ini ya. Jadi tegangan yang besar di sini 2,2 megapascal. Nah, ini yang nanti kita bandingkan tekanan terbesar, tegangan terbesar ini dengan allowable stress. Kalau kita lihat tadi allowable stressnya berapa? 13,7 MPa. Berarti ini vesselnya masih aman. Nah, ini analisis ini belum memasukkan apa namanya, belum memasukkan analisis akibat apa namanya, belum memasukkan ekspansi ya akibat temperatur. Jadi nanti kita akan coba masukkan ekspansi ya, ekspansi akibat temperatur. Oke, searching kalkulik beban ekspansi ya.
Ya. Meskipun untuk kasus ini tidak terlalu besar, karena temperatur operasinya hanya 9. Ya. Oh, sebentar. Kita up dulu ya. Oh, ya, kini temperatur input deck ya, temperatur ya. Ini input deck format temperatur kalkulit thermal expansion. Agak lupa ya. Cek dulu ya. Oke, jadi ini temperatur ya. Jadi this option is used to define temperatures and for cell implement temperature gradient within purely mechanical step definition. Oke, jadi ini nanti kita masukkan ke di bawah step ya, di bawah step. Oke, di bawah step. Di sini ini kita masukkan ya bintang temperatur. Nah, temperaturnya tadi kita masukkan 366,5 gitu ya. Lalu kemudian kita cek expansion ya. Expansion di sini. Oke. Nah, ini di bawah tipe di dalam sifat material ya, ini definisinya ya. Di dalam material definition ini adalah coefficient of thermal expansion-nya. Ini kita masukkan zero-nya 273 ya. Gini. Oke. Di material ya. Dan di bawah kita 273,15. Thermal expansion coefficient-nya 9 ya, 9,4734. Ntar kita cek. Oke, ini 9,4734. 9,4734 ini pada temperatur
yang kita definisikan tadi ya. Oke. Yaitu 366,5. Ntar ini kita cek dulu ya. Ini ada sedikit revisi ya. Ternyata kalau kita cek ulang di ASME section 2, itu thermal expansion koefisiennya ini 10 kali 10 pangkat min 6. Lalu dia mulai dari 20 derajat Celcius atau 293,15 Kelvin. Jadi kalau kita tadi pakai satuan Kelvin, ini bukan 273, ini 293 karena mulai katanya mulai dari 20 derajat ya. Lalu kemudian ini 9,4734 E-06. Ini ya. Oke. Nah, ini mungkin kita hapus saja ya. Ya, coba kita jalankan ulang. Oke, ini kita tutup ya. Tutup. Iya, kita tutup. Ini solver saddle vessel-nya kita buka ulang. Kita run ulang. Oh, error. Dia minta initial condition ya. Oke, jadi buat di sini ya, initial condition. Sebentar, kita cek dulu ya. Kalkulik condition. Ini didefinisikan di temperatur ya. Oke. Initial condition, type temperatur. Contohnya, not all gitu ya. Oke. Jadi gini, initial condition, oke. Ini koma, type temperatur, oke. Jadi karena awalnya adalah ini NL, awalnya adalah 293,15 derajat Celcius ya. Karena kita anggap tadi nolnya dari 293. Oke, kita coba kembali ke sini. Oke, kita run. Oh, node set-nya belum ada. Sorry. Oke, temperatur ini NL. Ini. Oke, ini kita tutup. Ya, selesai. Oke, kita tutup lagi. Kita buka VTK POS, load file, FRD, convert, gitu ya. Ya, kita save file, saddle vessel.vtk save. Oke, lalu kita balik lagi ke ParaView, ini kita delete, kita buka ulang. Ya, ya. Kita buka prinsip style-nya. Ya. Displacement-nya kita buka seperti ini. Ya. Displacement arah sumbu X. Ya, ini ya displacement-nya. Ini simetris arah sumbu X.
Oke. Jadi nanti dari sini Anda bisa menganalisis ya, membuat analisis bagaimana apa namanya kecukupan desain dari vessel ini dan melakukan grid independence. Nah, apabila ingin melakukan grid independence, kalau mesh-nya berbentuk segitiga seperti ini, kita cukup dengan merubah parameter ini untuk grid independence. Jadi maksimum size-nya ini kita kecilkan, misal menjadi dari 0,3 misal menjadi 0,2. Ini kemudian menjadi very fine seperti ini ya. Oke, ini kemudian apply and close, lalu kemudian clear plus compute. Ya, kalau kita lihat ini mesh-nya lebih kecil ya dan lebih smooth. Oke. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, jadi begini, yang harus diperhatikan adalah yang local size ini, yang support nih harus selalu lebih kecil daripada maksimum. Oke. Jadi kalau 0,0, jadi kalau misalkan nanti ini dikecilkan sampai 0,05, 0,05 begitu ya. Local size harus dikecilkan lagi, ini prinsipnya ya, 0,01 misalkan seperti itu. Jadi ini yang local size di support harus lebih kecil daripada max size. Kalau tidak nanti mesh-nya jadi agak aneh karena support di boundary condition yang kita ingin agar akurat itu dia kecil, tapi justru nanti jadinya malah lebih besar daripada selnya. Nah, ini ya, kalau kita buat ya, kita misalkan ubah itu ya. Ya, kita coba agak lama ya karena mesh-nya besar. Nah, sekitar segini. Oke. Kita bisa ekspor ulang ke UNV. Oke. Saddle vessel mesh.unv. Kita save lagi. Oke. Lalu kita masuk lagi ke launcher. Lalu kita saddle vessel mesh.unv kita buka. Kita convert ulang. Ya. Ini proses konversinya agak lama ya. Karena jumlahnya jauh lebih banyak. Oke. Selesai. Dari sini kita masuk ke editor, reload. Oke, betul reload. Kemudian kita naik ke atas di sini. Ini kita collapse. Ya, ini yang elemen setnya ini kita ganti EAL. EAL begini ya. Oke, ini kemudian kita save. Nah, karena ini jumlah mesh-nya berbeda, oke. Karena jumlah mesh-nya berbeda, maka ini kita harus buat ulang EAL-nya kalau kita mau analisis ulang. Jadi ini kita buka, lalu kita preprosesor, ini CGX 216, preprosesor mode. Oke, kita harus buat ulang tekanannya. 10, gitu ya. EAL, ABQ, PES 172, sebentar cek ulang ya. 3689. Oke. Kita enter. Ya, selesai. Nah, kemudian kita kembali lagi ke editor. Ini kita buka lagi saddle vessel. Saddle vesselnya tidak perlu kita rubah karena nama-namanya masih sama ya. Kemudian kita run solver. Ya. Ya, kalkulasinya agak lama ya. Bakalan lebih lama karena jumlah mesh-nya lebih banyak. Oke. Ini sudah job finish, kita tutup. Ya. Oke. Lalu kemudian kita buka VTK Post. FRD, convert file. Oke.
proses renaming-nya ini mungkin agak lama ya. Karena jumlah node-nya yang banyak. Ya, sementara sambil menunggu rename node-nya agak lama ya, proses konversinya ke PTK, kita akan coba visualisasikan di kalkuli grafik. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan untuk stres, setelah kita kecilkan, ya, terus prinsipal stresnya ini jadi berbeda ya, ternyata lebih tinggi ya, 3,23 10,8 ya. Tapi ini masih jauh dari batas minimum tadi ya. Kalau lihat yang paling tinggi ini ada di sekitar support ya. Support yang paling tinggi. Lihat ini cukup smooth ya. Tapi kalau kita lihat ini konturnya tidak terlalu smooth ya. Ini memang karena efek dari mesh yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan mesh yang lebih segi 4, kemungkinan di sini bakalan lebih smooth seperti itu. Ya, baik, ini video tentang analisis pressure vessel yang disupport menggunakan saddle. Selesai, sampai bertemu di video selanjutnya.